Shalom, perkenalkan nama saya Reza Pangstika. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dan saya memilih paket soal C. Kita mulai dari pertanyaan pertama, yakni mengenai arti dari sosialisme. Nah, sosialisme ini merupakan suatu sistem ekonomi yang meyakini bahwa pemerintahlah yang paling berhak untuk memiliki dan mengalokasikan sumber daya dan kekayaan suatu negara, sehingga pemerintah memiliki peranan yang sangat besar dalam berbangsa dan bernegara. Pertanyaan berikutnya yakni mengenai faktor yang menyebabkan munculnya paham atau pemikiran sosialisme. Bagi sosial atau sosialisme ini muncul sebagai reaksi akibat adanya paham liberalis dan kapitalis yang memuncak pada saat itu, terutama pada saat akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, yakni dalam revolusi industri yang menyebabkan kesenjangan yang sangat tinggi antara kaum borjuis atau kaum pemilik modal dan kaum buruh atau kaum pekerja. Golongan borjuis ini telah menguasai alat produksi karena penguasaan modal tertimbun pada mereka. Golongan ini jugalah yang telah mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi, sedangkan kaum buruhnya hanya diberikan upah yang sangat minim. Ketika kaum buruh itu menuntut upah yang lebih tinggi, maka mereka terancam di PHK dan digantikan oleh pekerja lainnya. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan yang sangat tinggi pada saat itu, karena yang kaya semakin dikayakan sedangkan yang miskin semakin melarat. Maka dari itulah muncul gerakan yang bernama revolusi sosial atau yang sekarang kita kenal sebagai sosialisme. Untuk pertanyaan yang keempat, jika sudah diterapkan sistem sosialisme, apakah tidak ada kesenjangan? Nah, menurut saya pribadi tentu saja ada kesenjangan, karena sesungguhnya tidak ada sistem yang benar-benar sempurna. Dan perlu diingat, sosialisme itu bukan sama rata sama rasa, melainkan untuk setiap orang mendapatkan sesuai kemampuannya dan masing-masing bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Jadi masih ada orang yang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan mendapatkan pendapatan yang lebih rendah. Kemudian pada soal nomor 7, yakni mengenai perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Perbedaan yang paling umum yang mungkin kita ketahui adalah mengenai hak kepemilikan. Nah, pada komunisme, hak kepemilikan pribadi itu dihilangkan karena semuanya adalah hak kepemilikan umum yang diatur oleh negara. Jadi, tidak ada hak kepemilikan individu dalam sistem komunisme. Sedangkan pada sistem sosialisme, masyarakat masih memiliki hak kepemilikan pribadi meskipun tidak sebesar pada sistem kapitalisme. Kemudian, perbedaan berikutnya adalah sosialisme itu pada intinya adalah sistem ekonomi, sedangkan komunisme adalah ekonomi dan politik dalam persyaratan bahwa pemerintah menjadi pemilik pusat dalam pengambilan keputusan dalam berbagai hal. Perbedaan berikutnya adalah mengenai kelas. Nah, pada sistem komunis, sistem kelas ini sudah dihapuskan secara sepenuhnya karena semua orang diperlakukan secara sama. Sedangkan pada sistem sosialis, perbedaan kelas ini masih ada karena ada kapasitas bagi sebagian orang untuk mencapai kekayaan yang lebih dari yang lain. Sekian pemaparan dari saya dari beberapa soal yang bisa saya jawab pada video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada jawaban saya yang tidak berkenan di hati atau kurang tepat.